Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hairunisa Sifa dengan NIM akhir 056 kelas B. Izin untuk memaparkan PPT tugas kimia medisinal. Yang pertama ada pendahuluan. Jantung merupakan organ vital yang berperan dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Gangguan pada fungsi jantung dapat menyebabkan penurunan aliran darah dan meningkatkan resiko terjadinya penyakit kardiovaskular. Salah satunya penyakit jantung koroner. Angina pectoris merupakan manifestasi klinis dari penyakit jantung koroner yang terjadi akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan dan suplai oksigen miokard. Kondisi ini umumnya dipicu oleh aktivitas fisik atau stres emosional. Berbagai faktor resiko berperan dalam terjadinya angina pectoris, baik yang dapat dimodifikasi seperti hipertensi, merokok, hiperlipidemia, dan diabetes mellitus, maupun faktor yang tidak dapat dimodifikasi seperti usia dan genetik. Dalam penata laksanaannya, nitrat organik menjadi salah satu terapi utama karena kemampuannya menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah sehingga menurunkan beban kerja jantung dan meningkatkan suplai oksigen ke miokard. Kemudian ada tinjauan pustaka. Yang pertama, nyeri dan mekanisme biologis. Angina pectoris merupakan nyeri dada yang terasa tertekan di daerah sternum dan dapat menjalar ke lengan, bahu, atau rahang. Kondisi ini terjadi akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan dan suplai oksigen miokard, yang umumnya dipicu oleh aktivitas fisik atau stres. Keluhan biasanya mereda dengan istirahat atau penggunaan obat anti-angina. Secara klinis, angina dibedakan menjadi angina stabil, angina tidak stabil, dan angina varian. Angina stabil muncul saat aktivitas dan bersifat dapat diprediksi, sedangkan angina tidak stabil dapat terjadi saat istirahat dan berisiko tinggi. Angina varian disebabkan oleh spasme arteri koroner yang menurunkan aliran darah secara sementara. Yang kedua, ada reseptor NO-CGMP. Nitrit oksid atau NO berperan sebagai vasodilator endogen yang mengatur tonus pembuluh darah. Nitrit organik bekerja sebagai prodrug yang melepaskan NO dan mengaktifasi jalur NO-CGMP sehingga terjadi relaksasi otot polos pembuluh darah, penurunan preload dan afterload, serta peningkatan aliran darah koroner. Mekanisme ini menjadi dasar efek anti-angina, meskipun penggunaan jangka panjang dapat menimbulkan toleransi. Yang ketiga, ada nitrat organik sebagai anti-angina. Nitrat organik adalah obat vasodilator yang digunakan dalam terapi angina pectoris. Senyawa ini bekerja sebagai prodrug yang melepaskan nitrik oksid atau NO dan mengaktifasi jalur NO-CGMP sehingga menyebabkan vasodilatasi, terutama pada vena, menurunkan preload, dan mengurangi kebutuhan oksigen jantung. Nitrat efektif pada angina stabil, tidak stabil, dan varian. Namun, penggunaan jangka panjang dapat menimbulkan toleransi sehingga perlu pengaturan dosis dan interval pemberian. Selanjutnya ada kajian golongan nitrat organik. Yang pertama, sejarah penemuan nitrat organik. Nitrat organik telah digunakan dalam terapi angina pectoris sejak abad ke-19. Penggunaannya diawali oleh amil nitrit yang dilaporkan mampu meredakan nyeri dada melalui efek vasodilatasi. Selanjutnya, nitrogliserin diperkenalkan sebagai terapi yang lebih efektif dan praktis, sehingga menjadi dasar pengembangan nitrat organik. Penelitian kemudian menunjukkan bahwa nitrat organik bekerja sebagai prodrug penghasil nitrit oksid atau NO melalui jalur NO-CGMP dan hingga kini tetap berperan penting dalam terapi angina. Yang kedua, klasifikasi nitrat organik. Nitrat organik diklasifikasikan berdasarkan struktur kimia dan durasi kerjanya. Secara struktur,
Nitrat organik meliputi nitrogliserin serta isosorbit dinitrat dan mononitrat yang mempengaruhi sifat farmakokinetik dan pelepasan nitrit oksid. Berdasarkan durasi kerja, nitrat dibedakan menjadi kerja cepat untuk serangan angin akut dan kerja panjang untuk terapi pencegahan dengan bentuk sediaan disesuaikan untuk mencapai efek yang diinginkan. Yang ketiga, ada mekanisme kerja nitrat organik. Nitrat organik bekerja sebagai prodrug yang diubah di dalam tubuh menjadi nitrit oksid atau NO. NO mengaktifasi guanilat siklase sehingga meningkatkan kadar cGMP yang menyebabkan relaksasi otot polos pembuluh darah. Efek ini terutama terjadi pada vena sehingga menurunkan preload dan kebutuhan oksigen miokard. Selain itu, nitrat juga memiliki efek anti-agregasi trombosit meskipun penggunaan jangka panjang dapat menimbulkan toleransi akibat penurunan ketersediaan gugus tiol dan peningkatan stres oksidatif. Selanjutnya, ada kajian, penemuan, dan pengembangan secara kimia medisinal. Yang pertama, identifikasi dan validasi target NO cGMP. Jalur nitrit oksid cGMP dipilih sebagai target terapi antiangina karena perannya penting dalam mengatur tonus pembuluh darah. Aktivasi jalur ini meningkatkan kadar cGMP pada otot polos vaskular, sehingga menimbulkan vasodilatasi vena dan arteri koroner. Efek tersebut menurunkan preload serta meningkatkan aliran darah koroner, yang secara langsung memperbaiki ketidakseimbangan supply dan kebutuhan oksigen miokard pada angina. Karena bekerja menyerupai mekanisme fisiologis normal, jalur NO cGMP menjadi target terapi antiangina yang rasional dan efektif meskipun memiliki keterbatasan seperti toleransi. Yang kedua, senyawa awal atau lead compound. Pengembangan nitrat organik sebagai obat antiangina berawal dari nitrogliserin sebagai lead compound dengan efek vasodilatasi kuat. Gugus -ONO2 berperan sebagai donor nitrit oksid atau NO yang mengaktifasi jalur NO cGMP sehingga menurunkan preload dan meningkatkan aliran darah koroner. Variasi struktur dan jumlah gugus nitrat mempengaruhi onset serta durasi kerja, memungkinkan penggunaan nitrat untuk terapi akut maupun peliharaan angina. Yang ketiga, ada optimasi struktur kimia nitrat organik. Pengembangan nitrat organik bertujuan menyeimbangkan potensi vasodilatasi, onset, dan durasi kerja. Aktivitasnya ditentukan oleh gugus nitrat sebagai donor nitrit oksid atau NO dan struktur molekul yang mempengaruhi farmakokinetik. Jumlah gugus nitrat mempengaruhi kekuatan dan lamanya efek, sedangkan lipofilisitas menentukan kecepatan kerja. Optimasi struktur dilakukan untuk memperoleh efek antiangina yang efektif dengan toleransi minimal. Yang keempat, hubungan struktur aktivitas atau SAR. Nitrogliserin merupakan lead compound nitrat organik dengan 3 gugus nitrat. Pada kerangka gliserol yang berfungsi sebagai donor nitrit oksid atau NO mengaktifasi jalur NO cGMP pada otot polos pembuluh darah sehingga menimbulkan vasodilatasi dan efek antiangina. Jumlah dan struktur gugus nitrat mempengaruhi profil farmakologis senyawa. Nitrogliserin memiliki onset kerja cepat namun durasi singkat, sedangkan turunan seperti isosorbit dinitrat dan mononitrat dengan struktur lebih stabil menunjukkan onset lebih lambat dan durasi kerja lebih panjang, sehingga sesuai untuk terapi pemeliharaan antiangina. Yang kelima, ada senyawa hasil pengembangan. Pengembangan nitrat organik dilakukan untuk mengatasi keterbatasan nitrogliserin, terutama durasi kerja yang singkat dan resiko toleransi.
Turunan yang banyak digunakan secara klinis adalah isosorbit dinitrat dan isosorbit mononitrat yang memiliki struktur lebih stabil dan profil farmakokinetik lebih baik. Isosorbit dinitrat melepaskan NO lebih lambat sehingga durasi kerjanya lebih panjang dan cocok untuk terapi pemeliharaan angina stabil. Isosorbit mononitrat memiliki satu gugus nitrat dengan bioavailabilitas tinggi dan efek yang lebih stabil, sehingga sering digunakan untuk pencegahan jangka panjang. Selain modifikasi struktur, pengembangan juga dilakukan melalui sediaan lepas lambat dan transdermal untuk menjaga kadar obat tetap stabil dan menurunkan resiko toleransi. Selanjutnya, aktivitas farmakologi dan keamanan. Yang pertama, aktivitas farmakologi nitrat organik. Nitrat organik merupakan obat vasodilator yang berperan penting dalam terapi angina pectoris. Obat ini bekerja melalui bioaktivasi yang menghasilkan nitrit oksid atau NO yang mengaktifasi jalur NO-cGMP pada otot polos pembuluh darah dan menyebabkan relaksasi vaskular. Efek vasodilatasi terutama terjadi pada vena sehingga menurunkan preload dan kebutuhan oksigen miokard, serta pada arteri koroner yang meningkatkan aliran darah ke daerah iskemik. Kombinasi penurunan kebutuhan dan peningkatan suplai oksigen inilah yang mendasari efek antiangina nitrat organik baik untuk serangan akut maupun terapi pemeliharaan. Yang kedua, efek samping dan risiko. Efek samping nitrat organik umumnya berkaitan dengan aktivitas vasodilatasinya sebagai donor nitrit oksid atau NO. Keluhan yang sering muncul pada awal terapi adalah sakit kepala dan flushing akibat dilatasi pembuluh darah yang biasanya berkurang seiring adaptasi tubuh atau penyesuaian dosis nitrat juga dapat menyebabkan hipotensi postural dan takikardia refleks akibat vasodilatasi sistemik. Penggunaan jangka panjang berisiko menimbulkan toleransi dan rebound angina akibat penurunan respons terhadap NO. Selain itu, sediaan transdermal dapat menyebabkan iritasi kulit, menunjukkan bahwa bentuk sediaan turut mempengaruhi profil keamanan nitrat organik. Selanjutnya, kesimpulan. Jalur NO-cGMP menjadi target terapi antiangina karena memicu vasodilatasi yang menurunkan preload dan meningkatkan aliran darah koroner. Nitrogliserin sebagai lead compound bekerja melalui pelepasan nitrit oksid, sementara optimasi struktur menghasilkan turunan yang lebih stabil dan berdurasi kerja lebih panjang untuk terapi pemeliharaan. Sarannya, pengembangan obat antiangina ke depan perlu difokuskan pada optimasi struktur nitrat organik agar pelepasan nitrit oksid atau NO lebih terkontrol dan resiko toleransi dapat dikurangi. Selain itu, pengembangan sistem penghantaran obat seperti sediaan lepas lambat atau transdermal penting untuk menjaga kadar obat tetap stabil, sehingga meningkatkan efektivitas dan keamanan terapi jangka panjang. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.